luka itu tak akan sembuh. Namaku Raya, dan saat itu usiaku masih terlalu muda untuk memahami kerumitan dunia orang dewasa. 12 tahun, angka yang seharusnya hanya berarti tentang boneka baru atau ulang tahun yang meriah. Tapi bagiku, angka itu menandai awal keruntuhan. Dulu, rumah kami adalah tempat paling aman di dunia. Aroma masakan ibu yang selalu hangat, tawa bapak yang menggelegar saat ia berhasil membujukku makan sayur, dan kisah pengantar tidur dari ibu yang selalu berakhir bahagia. Aku ingat pernah melihat ibu dan bapak menari pelan di ruang tamu, diiringi lagu klasik dari radio butut. Mata mereka penuh cinta, dan aku percaya cinta itu tak akan pernah pudar. Namun, perlahan retakan mulai muncul. Awalnya, hanya bisikan-bisikan dingin dari balik pintu kamar mereka yang tertutup rapat. Suara-suara lirih yang berusaha ditahan agar tak sampai ke telingaku. Lalu, bisikan itu berubah menjadi argumen yang lebih keras, diselingi hening yang mencekam. Setelahnya, ibu mulai sering terlihat murung, senyumnya tipis dan tak sampai ke mata. Bapak pulang semakin larut. Aroma alkohol dan asap rokok menempel di bajunya, seolah ia ingin membawa pulang bau asing yang memisahkan mereka. Malam-malam kulalui dengan telinga menempel di pintu kamar, mendengarkan pertengkaran yang tak pernah ku mengerti. Terkadang, aku mendengar ibu menangis terseduh-seduh di kamar mandi. Suara isaknya teredam oleh gemericik air keran. Aku pernah memberanikan diri mengetuk pintu. "Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu baik-baik saja," jawabnya serak, tapi aku tahu itu dusta. Aku mencoba segalanya, menjadi anak paling patuh, mengerjakan PR tanpa disuruh, membantu ibu mencuci piring, bahkan mencoba menghibur bapak dengan cerita-cerita lucuku. Aku berpikir, mungkin jika aku cukup baik, jika aku tidak merepotkan, mereka akan kembali seperti semula. Aku ingin kebahagiaan itu kembali. Dinding kaca yang melindungi kami dari dunia luar utuh lagi. Tapi takdir punya rencana lain. Suatu sore, aku pulang sekolah dan menemukan koper ibu sudah berdiri tegak di ruang tamu. Jantungku mencelos. Ibu duduk di sofa, matanya bengkak. Bapak berdiri di dekat jendela, memunggungi kami. "Raya," suara bapak berat, "ibu akan pergi." Kata-kata itu melayang di udara, menusuk tepat di ulu hatiku. Aku tidak bisa menangis, seolah air mataku mengering di sumbernya. Aku hanya menatap koper itu, lalu ke wajah ibu, dan akhirnya ke punggung bapak yang kaku. Ibu memelukku erat, pelukan terakhir yang kuingat sebelum semuanya berubah. Isaknya membahana di telingaku, dan aku bisa merasakan air matanya membasahi seragam sekolahku. "Maafkan ibu, Nak, maafkan ibu," bisiknya berulang kali. Bapak hanya diam, tak menoleh, seolah ia juga telah mati rasa. Ketika ibu melangkah keluar pintu, seolah ada bagian dari diriku yang ikut robek, tercerai-berai bersama kepergiannya. Rumah yang dulu hangat, kini terasa dingin, kosong, dan dipenuhi gema kesepian yang tak terhingga. Aku sering duduk di lantai ruang tamu, memandangi sudut tempat ibu dan bapak pernah menari, mencoba membangkitkan kenangan yang kini terasa begitu jauh. Setiap foto keluarga terasa seperti cambuk, mengingatkanku pada kebahagiaan yang telah direnggut paksa. Luka itu, luka pertama, adalah pondasi bagi semua penderitaan yang akan datang. Aku sendirian dengan bapak, seorang bapak yang kini terasa asing, dan aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Setelah ibu pergi, bapak tenggelam dalam kesendirian yang pahit. Rumah kami, yang tadinya penuh suara, kini sunyi mencekam, hanya diisi oleh suara detak jam dinding yang terasa lambat. Bapak sering melamun, menatap kosong keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang hilang di cakrawala. Ia bekerja keras, pulang semakin malam, dan seringkali lupa
bahwa aku ada. Aku mencoba menjadi pengganti ibu. Memasak makanan seadanya yang seringkali hangus, mencuci pakaian yang tak pernah benar-benar bersih. Aku mencoba bicara padanya, menceritakan hariku di sekolah, tapi bapak hanya menjawab singkat, "Oh, atau baguslah." Matanya tak pernah benar-benar menatapku. Kesepian itu tumbuh, menggerogoti setiap sudut hatiku. Aku merindukan tawa ibu, pelukannya, bahkan tegurannya. Aku merindukan bapak yang dulu, yang selalu punya waktu untuk mendengarkan cerita-cerita. Aku melihatnya semakin kurus, matanya cekung, dan ada kesedihan mendalam di setiap gerak-geriknya. Aku tahu ia kesepian, sama sepertiku. Mungkin itu sebabnya ketika ia membawa seorang wanita baru ke rumah, aku tidak terlalu terkejut. Namanya Rina. Ia muncul seperti cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti rumah kami. Cantik, dengan rambut panjang tergerai dan senyum manis yang membuat matanya mengerling. Bapak memperkenalkan Rina kepadaku dengan wajah yang sedikit lebih cerah dari biasanya. Senyum yang sudah lama tak kulihat terukir di bibirnya. "Ini Tante Rina, Raya. Dia akan tinggal bersama kita. Dia akan jadi ibumu," katanya dengan suara penuh harap. Kata ibumu itu terasa asing di telingaku, sedikit menusuk. Tapi melihat bapak bahagia, melihat senyumnya yang akhirnya kembali, aku ingin percaya. Aku sangat ingin percaya. Rina pandai sekali mengambil hati bapak. Ia memasak hidangan-hidangan lezat yang tak pernah bisa kubuat, mendekorasi rumah dengan sentuhan feminin yang membuatnya tampak lebih hidup, dan selalu berbicara lembut di depan bapak. Ia memujiku, "Raya pintar sekali. Ya, atau Raya cantik seperti ibunya." Ia membelikanku baju baru, mengajarku cara mengikat rambut dengan pita yang cantik. Bapak tampak begitu lega, begitu bahagia. Aku melihat harapan di matanya, dan aku berusaha ikut berbahagia untuknya. Mungkin ini adalah awal yang baru. Mungkin kami akan menjadi keluarga lagi. Bapak dan Rina menikah dalam sebuah upacara sederhana di masjid desa. Aku berdiri di samping mereka, mengenakan gaun baru yang dibelikan Rina, tersenyum kecil. Bapak memegang tangan Rina erat, dan aku melihat tatapan sayang di matanya. Aku berpikir, ini adalah akhir dari kesepian. Aku berpikir, aku akan mendapatkan seorang ibu lagi, tapi aku tidak tahu bahwa senyum manis Rina itu hanyalah sebuah topeng yang sempurna, sebuah ilusi yang akan segera membeku, dan di baliknya tersembunyi monster yang akan menghancurkan sisa-sisa jiwaku. Malam setelah pernikahan, ketika bapak sudah terlelap lelah, aku mendengar suara tawa Rina dari kamar sebelah. Tawa itu terdengar dingin, penuh kepuasan, dan sedikit menyeramkan. Sebuah firasat buruk mulai merayapi hatiku, menjalar seperti es yang membekukan. Topeng Rina, yang begitu sempurna di depan bapak, mulai retak dan terlepas tak lama setelah pernikahan mereka. Perlahan tapi pasti, senyum manisnya memudar, digantikan oleh tatapan tajam dan kata-kata yang mematikan. Dulu, ia adalah malaikat penolong bagi bapak kini. Ia menjelma menjadi iblis yang terselubung sutra, menyembunyikan kekejaman di balik kesantunannya di hadapan orang lain. Setiap pagi, setelah bapak berangkat kerja, neraka itu dimulai. "Raya, kenapa lantai ini masih kotor? Kamu itu buta, ya? Atau memang sengaja mau bikin saya marah?" bentaknya suatu hari, sambil menunjuk debu mikroskopis yang bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang. Ia akan menyuruhku membersihkan seluruh rumah berulang kali, mencari-cari kesalahan sekecil apapun. Masakan yang kumasak, meskipun sudah kucoba sebaik mungkin, selalu salah di matanya. Hambar seperti air cucian, asin seperti air laut, atau tidak pantas dimakan manusia. Ia akan melemparkannya ke tempat sampah, menyuruhku membuat yang baru, sementara perutku keroncongan. Pakaian yang sudah kucuci bersih dituduhnya masih kotor,
berbau, atau tidak licin sempurna. Aku harus mencucinya lagi. Mengucek hingga tanganku lecet. Sementara ia hanya duduk santai menonton televisi, sesekali melempar cibiran. Tidak hanya kata-kata, ia juga mulai menggunakan sentuhan. Cubitan-cubitan di lenganku, jambakan rambut saat ia merasa kesal, atau pukulan ringan dengan sendok kayu saat aku tak sengaja menjatuhkan sesuatu. Rasa sakit fisik itu masih bisa kutahan, tapi rasa sakit di hati karena perlakuannya jauh lebih menyiksa. Aku merasa seperti budak di rumahku sendiri, tidak berharga, tidak diinginkan. Yang paling menyakitkan adalah perubahan Bapak. Ia menjadi dingin, acuh tak acuh, seolah ia telah kehilangan semua kasih sayangnya padaku sejak Rina datang. Ketika aku mencoba mengeluh, menceritakan perlakuan Rina, Bapak hanya akan menatapku dengan tatapan kosong, seolah aku mengarang cerita. Rina itu baik, Raya. Kamu jangan banyak pikiran, mungkin kamu terlalu sensitif, katanya. Seolah aku adalah anak bermasalah yang selalu mencari gara-gara. Atau yang lebih parah, ia akan berkata, "Sudah, jangan bikin masalah. Kamu itu sudah besar, bisa mengerti." Sambil menghela napas panjang, seolah aku adalah beban berat. Suatu sore, aku tak sengaja menjatuhkan sebuah piring keramik kesayangan Rina. Piring itu pecah berkeping-keping. Rina murka, ia menjambak rambutku, menyeretku ke pecahan piring, dan memaksaku untuk membersihkannya dengan tangan kosong. Pecahan beling menancap di telapak tanganku. Darah mengucur deras. Aku menahan tangis dan rasa sakit. Saat itu, Bapak pulang. Rina langsung mengubah ekspresinya, menangis sambil memeluk Bapak. "Lihat, Mas, Raya ini ceroboh sekali. Piring kesayanganku pecah. Dia memang selalu membuat masalah." Bapak hanya melihat tanganku yang berdarah sekilas, lalu menatapku dengan ekspresi datar. Ia bahkan tidak mendekat. "Sudahlah Rina, jangan dipikirkan," katanya kepada Rina, lalu masuk ke kamarnya, mengabaikanku sepenuhnya. Tak ada kata iba, tak ada bantuan, tak ada tatapan kasih sayang. Aku merasa seperti benda, bukan putrinya sendiri, seolah aku tidak pernah lahir dari darah dan tulangnya. Malam itu, aku meringkuk di tempat tidur, memeluk lututku, menangis dalam diam hingga bantal basah kuyup. Aku merindukan ibu. Aku merindukan rumah kami yang dulu. Aku merindukan Bapak yang dulu. Aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan di neraka ini. Setiap detik adalah siksaan. Setiap napas terasa berat. Aku harus pergi sejauh mungkin dari tempat ini, dari mereka yang telah menghancurkanku. Pecahnya piring keramik dan sikap dingin Bapak adalah tetes terakhir yang memenuhi cawan penderitaanku. Malam itu, ketika semua orang terlelap, aku membuat keputusan final. Aku harus pergi, tidak peduli kemana, tidak peduli apa yang akan terjadi. Rasa takut akan dunia luar kalah jauh dengan rasa takut akan setiap detik yang kuhabiskan di bawah atap rumah itu. Aku tidak bisa lagi bernapas. Dengan tangan gemetar, aku menyelinap ke kamar Bapak. Aku tahu, ia menyimpan dokumen penting di laci meja kerjanya. Jantungku berdebar kencang, seperti genderang perang di dada. Aku menemukan tumpukan kertas, dan di antara mereka secari kertas tua yang sedikit lusuh. Alamat ibu. Alamat itu adalah Satu Satania, benang harapan yang masih kumiliki. Satu-satunya tujuan yang mendorongku untuk meninggalkan segala yang kukenal. Aku memasukkannya ke dalam saku celanaku, seolah itu adalah jimat pelindung. Aku hanya membawa sebuah tas kecil usang, berisi 2 pasang baju kumal, sikat gigi, dan beberapa lembar uang receh yang kususun dari sisa-sisa uang jajanku selama berbulan-bulan. Aku menyelinap keluar rumah. Udara malam yang dingin menusuk tulang, tapi rasa lega yang membuncah memenuhi dadaku. Aku berjalan menyusuri jalanan yang gelap dan sepi. Air mata mengalir tanpa henti di pipiku. Aku tidak tahu harus kemana.
Tapi aku tahu, aku harus pergi dari sini. Aku menumpang truk yang melintas, meringkuk di bak belakang bersama barang-barang, tidur di terminal bus yang ramai, dengan bantal tas kecilku dan selimut jaket tipis. Makan dari sisa-sisa nasi bungkus orang lain yang ditemukan di tong sampah. Atau kadang, tidak makan sama sekali. Perjalanan itu terasa sangat panjang, seolah tak berujung. Kakiku lecet, perutku keroncongan, tubuhku letih, tapi luka di kakiku atau rasa lapar itu tidak seberapa dibandingkan luka yang kupendam di hati. Luka karena ditinggalkan, luka karena pengkhianatan, luka karena merasa tidak berharga. Rasa sakit itu adalah teman setiaku dalam perjalanan itu. Hingga akhirnya, setelah 3 hari 2 malam yang penuh penderitaan, aku tiba di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Desa itu tenang, dikelilingi sawah hijau dan udara pedesaan yang sejuk. Dengan jantung berdebar-debar, aku berjalan menyusuri jalan setapak, mencari alamat yang tertulis di secari kertas lusuh itu. Dan di sana, di depan sebuah warung kecil yang sederhana, kulihat dia, ibuku. Dia masih sama, tapi juga berbeda. Rambutnya sedikit memutih di pelipis, dan ada kerutan di sudut matanya yang dulu selalu memancarkan kebahagiaan. Senyumnya tidak selebar dulu. Ada semacam kesedihan yang tak terucapkan di matanya. Sebuah beban yang tampak ia pikul sendiri. Di sampingnya berdiri seorang pria tinggi dengan sorot mata tajam dan bibir tipis yang terlihat kaku. Hatiku ingin pecah melihatnya. "Ibu," bisikku lirih. Suaraku tercekat. Ia menoleh. Matanya membesar. Dan detik berikutnya, ia memelukku erat. Pelukan itu, kehangatan itu, aroma tubuhnya yang kukenal, adalah pelukan yang kurindukan selama bertahun-tahun. Air mataku akhirnya tumpah ruah, membasahi bahunya. "Raya, anakku," bisiknya. Suaranya bergetar. Ibu tampak senang, tapi ada juga kecanggungan yang jelas di antara kami. Seolah kami adalah 2 orang asing yang bertemu kembali setelah sekian lama. Mungkin ia terkejut aku datang tanpa kabar. Tapi suami barunya, yang kemudian ku ketahui bernama Pak Darto, hanya menatapku dengan tatapan penuh curiga. Seolah aku adalah seorang pengemis atau pengganggu yang tidak diinginkan di rumahnya. Secercah harapan itu tiba, tapi bayangan baru sudah mulai membayangi. Sebuah ilusi kebahagiaan yang akan segera hancur. Aku tidak tahu bahwa luka di hatiku belum akan berhenti berdarah. Hari-hari awal di rumah ibu terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Aku membantu ibu di warung kecilnya, belajar membuat kopi, teh, dan kue-kue sederhana. Aku menyukai aroma kopi yang baru diseduh dan tawa pelanggan yang ramah. Aku merasa berguna, merasa ada tempatku, seolah akhirnya aku menemukan kembali bagian dari diriku yang hilang. Ibu memang tidak seceria dulu, tapi kehadirannya, sentuhannya, adalah balsem bagi luka-luka yang kubawa. Aku berpikir, inilah akhir dari penderitaanku. Aku aman sekarang, bersama ibu. Sebuah ilusi kebahagiaan yang rapuh, yang sayangnya tak bertahan lama. Tapi mimpi buruk itu datang lagi. Kali ini dalam wujud yang lebih licik dan mengerikan. Pak Darto, suami baru ibu, mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Awalnya, itu hanya sentuhan-sentuhan ringan yang kupikir tidak disengaja, atau tatapan yang terlalu lama. Lalu, ia mulai mencari-cari alasan untuk mendekatiku. "Raya, tolong bersihkan kamarku, ya? Bapak tidak sempat," katanya dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Bibirnya tipis dan matanya terlalu tajam. Atau, "Nak, antarkan teh ke kamar bapak malam-malam, ya? Bapak haus sekali." Aku menurut, dengan perasaan tidak nyaman yang menjalar di punggungku. Rina pandai sekali mengambil hati bapak.
Ia memasak hidangan-hidangan lezat yang tak pernah bisa kubuat, mendekorasi rumah dengan sentuhan feminin yang membuatnya tampak lebih hidup, dan selalu berbicara lembut di depan bapak. Ia memujiku, "Raya pintar sekali." Ya, atau Raya cantik seperti ibunya. Ia membelikanku baju baru, mengajarku cara mengikat rambut dengan pita yang cantik. Bapak tampak begitu lega, begitu bahagia. Aku melihat harapan di matanya, dan aku berusaha ikut berbahagia untuknya. Mungkin ini adalah awal yang baru. Mungkin kami akan menjadi keluarga lagi. Bapak dan Rina menikah dalam sebuah upacara sederhana di masjid desa. Aku berdiri di samping mereka, mengenakan gaun baru yang dibelikan Rina, tersenyum kecil. Bapak memegang tangan Rina erat, dan aku melihat tatapan sayang di matanya. Aku berpikir, ini adalah akhir dari kesepian. Aku berpikir, aku akan mendapatkan seorang ibu lagi, tapi aku tidak tahu bahwa senyum manis Rina itu hanyalah sebuah topeng yang sempurna, sebuah ilusi yang akan segera membeku, dan di baliknya tersembunyi monster yang akan menghancurkan sisa-sisa jiwaku. Malam setelah pernikahan, ketika bapak sudah terlelap lelah, aku mendengar suara tawa Rina dari kamar sebelah. Tawa itu terdengar dingin, penuh kepuasan, dan sedikit menyeramkan. Sebuah firasat buruk mulai merayapi hatiku, menjalar seperti es yang membekukan. Topeng Rina, yang begitu sempurna di depan bapak, mulai retak dan terlepas tak lama setelah pernikahan mereka. Perlahan tapi pasti, senyum manisnya memudar, digantikan oleh tatapan tajam dan kata-kata yang mematikan. Dulu, ia adalah malaikat penolong bagi bapak. Kini, ia menjelma menjadi iblis yang terselubung sutra, menyembunyikan kekejaman di balik kesantunannya di hadapan orang lain. Setiap pagi, setelah bapak berangkat kerja, neraka itu dimulai. "Raya, kenapa lantai ini masih kotor? Kamu itu buta, ya? Atau memang sengaja mau bikin saya marah?" bentaknya suatu hari, sambil menunjuk debu mikroskopis yang bahkan tidak terlihat oleh mata telanjang. Ia akan menyuruhku membersihkan seluruh rumah berulang kali, mencari-cari kesalahan sekecil apapun. Masakan yang kumasak, meskipun sudah kucoba sebaik mungkin, selalu salah di matanya. Hambar seperti air cucian, asin seperti air laut, atau tidak pantas dimakan manusia. Ia akan melemparkannya ke tempat sampah, menyuruhku membuat yang baru, sementara perutku keroncongan. Pakaian yang sudah kucuci bersih, dituduhnya masih kotor, berbau, atau tidak licin sempurna. Aku harus mencucinya lagi, mengucek hingga tanganku lecet. Sementara ia hanya duduk santai menonton televisi, sesekali melempar cibiran. Tidak hanya kata-kata, ia juga mulai menggunakan sentuhan. Cubitan-cubitan di lenganku, jambakan rambut saat ia merasa kesal, atau pukulan ringan dengan sendok kayu saat aku tak sengaja menjatuhkan sesuatu. Rasa sakit fisik itu masih bisa kutahan, tapi rasa sakit di hati karena perlakuannya jauh lebih menyiksa. Aku merasa seperti budak di rumahku sendiri, tidak berharga, tidak diinginkan. Yang paling menyakitkan adalah perubahan bapak. Ia menjadi dingin, acuh tak acuh, seolah ia telah kehilangan semua kasih sayangnya padaku sejak Rina datang. Ketika aku mencoba mengeluh, menceritakan perlakuan Rina, bapak hanya akan menatapku dengan tatapan kosong, seolah aku mengarang cerita. "Rina itu baik, Raya. Kamu jangan banyak pikiran, mungkin kamu terlalu sensitif," katanya. Seolah aku adalah anak bermasalah yang selalu mencari gara-gara. Atau yang lebih parah, ia akan berkata, "Sudah, jangan bikin masalah. Kamu itu sudah besar, bisa mengerti," sambil menghela napas panjang, seolah aku adalah beban berat. Suatu sore, aku tak sengaja menjatuhkan sebuah piring keramik kesayangan Rina. Piring itu pecah berkeping-keping. Rina murka, ia menjambak rambutku, menyeretku ke pecahan piring,
dan memaksaku untuk membersihkannya dengan tangan kosong. Pecahan beling menancap di telapak tanganku. Darah mengucur deras. Aku menahan tangis dan rasa sakit. Saat itu, Bapak pulang. Rina langsung mengubah ekspresinya. Menangis sambil memeluk Bapak. "Lihat, Mas, Raya ini ceroboh sekali. Piring kesayanganku pecah. Dia memang selalu membuat masalah." Bapak hanya melihat tanganku yang berdarah sekilas, lalu menatapku dengan ekspresi datar. Ia bahkan tidak mendekat. "Sudahlah Rina, jangan dipikirkan," katanya kepada Rina, lalu masuk ke kamarnya, mengabaikanku sepenuhnya. Tak ada kata iba, tak ada bantuan, tak ada tatapan kasih sayang. Aku merasa seperti benda, bukan putrinya sendiri, seolah aku tidak pernah lahir dari darah dan tulangnya. Malam itu, aku meringkuk di tempat tidur, memeluk lututku, menangis dalam diam hingga bantal basah kuyup. Aku merindukan ibu. Aku merindukan rumah kami yang dulu. Aku merindukan Bapak yang dulu. Aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan di neraka ini. Setiap detik adalah siksaan. Setiap napas terasa berat. Aku harus pergi sejauh mungkin dari tempat ini, dari mereka yang telah menghancurkanku. Pecahnya piring keramik dan sikap dingin Bapak adalah tetes terakhir yang memenuhi cawan penderitaanku. Malam itu, aku pergi lagi. Tapi kali ini, tidak ada tujuan, tidak ada alamat yang kutuju, tidak ada harapan yang kupeluk. Aku hanya berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan gelap yang asing. Aku tidur di emper toko, kedinginan, kelaparan, dan hancur lebur. Aku makan dari sisa-sisa nasi bungkus orang lain yang ditemukan di tong sampah, atau bekerja di warung kecil demi sesuap nasi, mencuci piring, hingga tanganku mati rasa. Aku tidak tahu hidup akan membawaku kemana. Aku hanya tahu, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Aku merasa seperti daun kering yang tercerai dari rantingnya, diterbangkan angin kemana saja, tanpa arah dan tanpa akar. Tahun-tahun berlalu, membawa serta badai dan ketenangan. Kini, aku berusia 17 tahun. Aku beruntung. Aku bertemu dengan seorang relawan yang tulus, yang melihat luka di mataku. Ia membawaku ke sebuah rumah singgah milik yayasan yang menolong anak-anak terlantar. Di sana, aku mendapatkan tempat berteduh, makanan, dan yang terpenting, rasa aman yang sudah lama kurindukan. Aku mulai belajar lagi, belajar menjahit, membuat pakaian yang indah dari kain-kain sederhana. Aku juga mulai mengajar anak-anak kecil, membaca, membagikan sedikit ilmu yang kumiliki, merasakan kebahagiaan kecil saat melihat mata mereka berbinar. Luka di hati belum sembuh dan mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tapi aku mulai belajar berdamai dengannya. Aku belajar untuk hidup bersama rasa sakit itu, mengubahnya menjadi kekuatan. Aku tidak tahu apakah suatu hari aku bisa memaafkan ibu. Rasa sakit dari pengkhianatannya terlalu dalam, terlalu membekas. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menjadi ibu seperti dia. Kelak, aku tidak akan pernah membiarkan anakku merasa sendiri di dunia yang kejam ini. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka merasa ditinggalkan, dipilihkan, atau dikhianati. Karena aku tahu rasanya. Dan rasa sakit itu adalah pelajaran paling berharga dalam hidupku. Luka ini mungkin tidak pernah sembuh, tapi ia telah mengajariku untuk menjadi kuat, untuk bertahan, dan untuk memastikan bahwa tidak ada anak lain yang merasakan penderitaan yang sama denganku. Aku adalah Raya, yang terluka tapi tidak hancur, dan aku akan terus berjalan, membawa luka ini sebagai pengingat bahwa dari abu kehancuran bisa lahir kekuatan yang tak terkalahkan.